Dosen ini kritik keras presiden yang konon suka baca buku tapi tidak suka lihat orang belajar. Bapak Presiden kita konon suka membaca buku, tapi dia sangat tidak suka sama orang yang belajar. Dia adalah seorang yang sering mengucapkan bahwa diskusi gitu ya. Hal itu seolah-olah tidak penting. Dan juga tadi Pak Adip juga bilang ya Pak, kalau orang-orang pintar silakan kabur aja. Yang Bapak Presiden kita sukai mungkin adalah rakyat yang tidak berpikir, yang nurut, yang tidak banyak membaca dan bisa bersuara. Ini semua sedang terjadi teman-teman. Secara individu, Bapak Presiden kita punya ideologi seperti itu. Lalu secara struktural, Bapak Presiden juga membuktikan track recordnya dengan memilih orang-orang tanpa kapabilitas yang tepat untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Seolah-olah kita diajak untuk melihat bahwa apapun pendidikan kalian, itu nggak nyambung pun nggak masalah gitu ya. Kita melihat, ini saya lihat ada banyak mahasiswa ya, ada mahasiswa dari Atmajaya, dari kampus-kampus lain. Kalian belajar sampai capek gitu ya, yang menduduki jabatan-jabatan untuk urusan publik adalah mereka yang dari sekolah bisnis, yaitu sekolah bisnis di Magelang, sekolah bisnis di Semarang, sisanya artis. Jadi tidak ada celah bagi orang-orang yang mau belajar, bagi orang-orang yang mau berpendidikan. Dan saya selalu terganggu dengan ucapan-ucapan para pejabat kita yang bilang bahwa orang-orang seolah-olah ya, orang-orang yang pandai bicara itu biasanya nggak pandai kerja, gitu ya. Makanya ada istilah omon-omon. Kenyataannya yang kita hadapi sekarang adalah orang-orang yang tidak pandai bicara juga tidak pandai bekerja. Ya, lalu secara struktural polisi atau kebijakan yang beliau pilih, MBG, makan bergizi gratis, itu juga di framing kepada kita adalah upaya buat meningkatkan pendidikan, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah baca di media, baik Pak Presiden maupun para pembantunya selalu bilang bahwa MBG itu nanti akan menghasilkan pemenang Nobel dari Indonesia. Saya mau share di sini data yang saya dapat, anggaran MBG yang katanya untuk pendidikan meraih Nobel itu larinya kemana? Yang pertama, paling banyak anggaran MBG itu untuk kendaraan, sebesar 1,39 triliun. Yang kedua, untuk membangun SPPG atau gedungnya, 1,26 triliun. Yang ketiga, untuk software dan komputer, 830,1 miliar. Yang keempat, untuk pakaian, teman-teman, baju, 622,3 miliar. Yang kelima, untuk workshop atau pelatihan, sebesar 464,6 miliar. Yang keenam, baru untuk makanan. Ada yang bisa tebak berapa angkanya? Makan bergizi gratis itu berapa coba yang untuk makanannya? 242,8 miliar saja. Jadi kita bisa lihat ya, makanan bergizi gratis pun makanannya cuma 240 miliar, sementara untuk kendaraan itu 1,39 triliun. Jadi saya mau bilang pada teman-teman bahwa sekarang ini kita dihadapkan pada sebuah situasi di mana pendidikan itu tidak dianggap penting. Kita tuh gimana ya, kayak diketawain gitu oleh pemerintah.